tekor 13.000. Menghafal semua dia punya jemaat. Tapi harus seolah-olah dipaksa untuk keluar. Kena sentil lah ada. Dia seorang pendeta yang Tegas. Dan itu aku rasakan banget karena aku lihat saat itu ya ada banyak hal yang mungkin harus dibenahi ya. Aku ingat ya karena aku GP nggak yang terlalu tahu misalnya hal-hal di dalam, tapi aku selentingan kan dengar dari mama aku tentang banyak hal yang waktu itu didobrak sama pendeta Ria, harus dibenerin, dan waktu itu pendeta Ria tuh fight banget. baik dan merangkul jemaatnya di saat waktu saya menjadi anggota pemuda Gereja GPIB Maranatha Surabaya. Saya sebagai jemaat Maranatha khususnya GP ya, dari sektor 1, perguruan tingginya dilayani oleh Ibu Ria. Saya juga sering ketemu Ibu waktu Ibu bertugas di GPIB Irina. Pada waktu saya kapal masuk Jakarta atau mau berangkat, saya datang, saya berjumpa dengan Ibu. Dan kalau dalam khotbahnya juga kena sentil lah ada. Tapi itu merupakan cambuk buat kita sebagai pemuda. Tidak ada pelayan firman seperti Ibu Ria ya, yang menghafal semua dia punya jemaat. Sampai oma, cucu itu tahu semua. Itu daya ingatnya yang Tuhan kasih buat Ibu Ria. Pernah dimarahin nggak sama pendeta Ria? Enggak. Kalau dimarah saya tidak pernah. Saat itu tidak. Karena pendeta Ria itu kalau sama GP, kami tuh ngerasanya kayak pendeta Ria itu hangat aja sama kami, bercanda gitu. Jadi tidak ada yang terlalu berselisih. Karena mungkin kedekatannya pendeta Ria menganggap kami seperti anak-anaknya, sedangkan kami tuh lebih sering berselisih, bukan berselisih ya, sebenarnya beda pendapat dengan PHM. Dampak secara pribadi selama pendeta Ria sebagai KMJ GPIB Maranatha. Sebenarnya masuk di berapa 20 besar itu, 17 itu berapa besar. Tapi kan memang saya tidak mau. Terus ada seorang dokter anak orang Irian, dia pilih. Tapi dia mengundurkan diri karena dia sudah selesai ambil spesialis anak, dia harus pulang ke Irian. Mama bilang, mama panggil kan, mama kalau kemana-mana kan sama Tante Agan tuh, mama bilang, Bu Agan, jangan menolak loh ya. Ini dibawa itu dokter sampai dia punya nama itu orang, Bu Agan punya nama. Saya kasih ke orang lain, kita mau. Tiap hari kamu pelajaran itu yang diomongin. Akhirnya sekali waktu, mama bilang, nanti datang ke rumah jam 10 ya. Datang ke rumah pastori itu yang sekarang ada di bawah. Sudah ada pendeta. Itu loh, mama bilang, mau jadi majelis nggak mau. Nggak mau. Kalau begitu kita berdoa dulu. Untuk satu mereka, sudah, kita itu nggak tahu kapan. Jangan bilang yang tua-tua. Semua sudah tua itu. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan panggil kita. Kalau memang ada kesempatan, kenapa tidak? Sudah coba akan sudah mau bikin itu mengganti itu dulu. Kita pikir-pikir dulu, Pak. Nanti kalau kita nggak mampu atau kita di tengah jalan, jangan. Semua mendukung supaya bisa sukses sampai jangan berhenti di tengah jalan. Sudah berjalan begitu, sudah jadi majelis, iya sudah tidak mingguan. Terus hitung uang, baru 3 kali mau tugas, tekor 13.000. Sebenarnya kita nggak ambil, jadi saya ada sama satu Pak. Langsung bilang ke mama datang duduk. Itu Ibu Agan, saya dari pertama saya sudah jangan asal-asal. Jadi majelis itu jangan dipandang enteng. Lihat itu, kalian berdua harus tombok itu. Jadi kita berdua terus ganti 6.500 uang yang kan sudah dijumlah ulang-ulang kurang 13.000, tapi kami berdua merasa kami tidak ambil itu uang. Ini terus mama bilang, sudah itu kedepannya mulai hari Minggu lebih hati-hati, bukan cuma untuk kita berdua, yang lain semua tuh mesti hati-hati, karena ini jangan dianggap uang di sini biasa-biasa, tidak, bukan hitung uang dari pasar atau uang kita sendiri. Terus seiring dengan berjalannya waktu, mama selalu bilang, kan kan lihat tuh kalau waktu dulu mama dulu itu orang-orang yang nggak suka sama mama tuh datang di
datang di rumah, datang bicara apa di rumah. Cuma akan coba dalam hati, kok kamu nggak takut ya? Aku nggak mau ikut-ikut yang begitu-begitu, saya takut. Karena dulu kan punya opa juga kan Pendeta. jadi nggak diajarin yang begitu-begitu. Kedekatanku dengan pendeta Ria itu memang ya saat kami persekutuan doa. Banyak hal itu kadang dalam persekutuan doa karena kelompok kecil ya. Kami sharing gitu, ngobrolin memang soal keluarga ya, soal keluarga. Loh, mama kan dulu udah ada teman loh. Jadi kalau ada orang sakit itu, kalau sakit kebaktian sore itu, orang bilang supaya bapak ingat Tuhan. Mama bilang sama Pak Agan, sama Bu Agan mau pergi ke rumah sakit, Pak Agan pulang gitu. Nggak usah jangan kita orang naik taksi. Sampai mama kan bilang sudah lama, ini sudah lama Pak Agan. Kita di Bu Agan tunggu sampai itu sampai balik lagi suka kasih tahu tuh Pak Agan pulang. Masih ada omak dulu, mama pe mama. Dulu itu mama suka ngajakin persekutuan doa itu sama terus keluarga kami. Jadi aku tuh terus mamaku itu kebetulan kan juga presbiter zaman mama. Dan waktu itu seluruh pengalaman yang aku rasakan itu aku mulai mengerti tentang persekutuan doa. Terus semakin sungguh-sungguh itu dari saat pendeta Ria di Maranatha. Karena mama itu memang fight banget ya urusan gitu-gitu. Jadi akhirnya kita ngumpul-ngumpul persekutuan doa. Dan ya kita akrab karena dari persekutuan doa yang suka mama adakan itu. Gitu. Jadi kita sering ngobrol apa segala macam. Dari situlah ya karena kebetulan aku pengurus GP, jadi aku kenal banget mama itu orangnya tegas, keras, dan ya kuat keras. Nah karena GP kadang-kadang kan ya hanya saat tertentu saja dilibatkan ya. Pagi-pagi buat kan di sana. Mama kadang belum mandi, bisa di sana. Mau pergi, Bu, di mana tuh mau pergi ini hari? Oh itu di sektor 2 di ini. Mama berdoa. Akhirnya ada orang rukun. Sektor 2. Dia mau ketemu saya di mana itu dia bilang, terima kasih saya kalau ketemu Ibu akan sedih saya ingat yang dulu mungkin Ibu sudah lupa, tapi saya tidak pernah lupa. Ibu Lia sekarang gimana? Saya di Jakarta. Dia tetap selalu kalau ketemu dia tanya. Terakhir acara orang ngado di Malang. Itu ada di Jakarta, kita selama lagi sudah pernah ketemu. Itu luar biasa ya Ibu Agan sampai sekarang sampai tua begitu dia sudah jadi. Saya punya mertua selalu tanya ke ibu pendeta dulu yang ada ke ibu yang suka datang ke rumah. Saya sudah pernah ketemu, kalau saya ke Maranatha mungkin saya ketemu. Banyak orang-orang yang dulu itu saya kalau lihat Tante Agan tuh mesti ingat, kok ibu sudah di mana di Jakarta, ibu di anak-anak sudah jadi semua saya bilang. Ada dokter, ada guru, semuanya sudah jadi semua. Ada satu laki-laki. Benar. Jadi aku banyak dengar dari mamaku sebagai presbiter dan aku sendiri mengalaminya saat suka diajak sama pendeta Ria persekutuan doa. Jadi saat itu persekutuan doa itu kan tidak terlalu yang kayak diterima ya di GPI. Dianggapnya nggak terlalu perlu. Tapi itu benar-benar dengan serius itu pendeta Ria melaksanakannya dan mengajak benar-benar sedikit orang kita tekun terus ingat banget. Jadi kayak puji-pujian, terus habis itu dengar firman. Tapi karena sedikit orang, kan pendeta Ria itu ingin sesuatu yang berbeda, bukan dengan kayak ibadah sektor gitu kan, bukan. Jadi memang benar-benar merasa private gitu loh. Mungkin di sana itu pendeta Ria merasakan bahwa dengan kedekatan itu kan segala hal bisa dibicarakan, didukung dalam doa. Itu kesanku saat ikut itu. Dan memang saat itu yang aku dengar dari mama, karena mamaku presbiter, adalah bahwa beberapa presbiter menentang hal itu. Ngapain gitu kan, kita udah punya ibadah sektor ya, ibadah rumah tangga. Tapi pendeta Ria tetap melaksanakannya dan yang setia, karena kan pendeta Ria nggak memaksakan, membuka aja, terus mengajak siapa yang mau. Nah dari situ enak tuh kita tuh ngobrol gitu ya. Habis
pujian, doa, terus pendetaria. Firmannya itu kan dalam bentuk sharing. Nggak terlalu yang nggak ikut SGDK ya, bukan seperti ibadah rumah tangga. Nah setelah itu apapun bisa dibicarakan, terus jadi kesaksian. Itu yang aku rasakan dan sampai sekarang itu hal yang berkesan. Karena aku sepanjang hidup sampai hari ini kan di GPIB dan itu tidak aku dapatkan ya. Persekutuan doa itu kan diteruskan. Terus akhirnya banyak orang pengen ikut, tapi kan karena hari kerja ya, akhirnya kan diteruskan. Oke Sabtu aja. Nah akhirnya dibikinlah itu. Aku masih mengikuti sebentar karena nggak lama setelah itu aku menikah ya, pindah ke Jakarta. Akhirnya itu bisa jadi bikin di gereja tiap Sabtu. Akhirnya Maranatha terbuka. Aku nggak tahu ya perjuangan ini. Tapi akhirnya aku salut dan meneruskan apa yang pendeta Ria lakukan itu terus diperjuangkan. Waktu itu ada kekisruhan yang mama bilang, aduh kasihan lo pendeta Ria, karena kan mungkin kita GP ya. Mama nggak banyak cerita detail, tapi itu aku tahu. Dan Terus sekali waktu mama panggil dari mama bilang, pokoknya apa yang dorang ada bikin itu catat ini tanggal berapa. Apa yang dorang akan bikin akan dorang rasakan nanti. Cepat atau lambat ibu akan ingat yang saya ada. Kalau dorang berani ya bikin begitu, jangan ikut-ikut seperti itu. Nanti dorang pasti. Terus ibu bilang, mama bilang apa? Kan ibu akan saksi hidup toh. Yang orang-orang yang bikin begitu dulu ada lagi. Dorang kan rasa apa yang dorang bikin yang bagus supaya ibu juga kan mau anak cucu itu diberkati. Kalau ibu hidup bagus, anak cucu itu diberkati. Bukan saya yang bilang, memang Tuhan yang bilang. Ya, waktu itu kan saya masih muda, belum 30 tahun. saat itu kan kalau pelayan firmannya itu kan rolling. Pendetaria itu dalam 1 bulan sekali. Terus setelah itu presbiter. Jadi kan pendekatan pendetaria ke GP saat itu memang tidak terlalu intens. Itu kan memang ramai dibicarakan di kalangan presbiter. Saat itu kami pemuda memang tidak terlalu memahami. Nah aku waktu itu tahu karena kebetulan mama presbiter dan karena kami ikut persekutuan doa. Jadi saat itu memang pendetaria juga menceritakan pergumulannya sebagai seorang KMJ di GPIB Maranatha. Kami dulu dalam doa waktu itu. Dan waktu itu sempat ada pergolakan. Untuk tahu detail mama nggak cerita. Waktu itu mama cuma gini, aduh kasihan ya pendetaria, kita dukung dalam doa. Nah dalam sharing itu mama memang tidak mendetail ya menceritakannya. Tapi setiap kali dalam persekutuan doa, pendetaria itu selalu bilang, dukung saya dalam doa ya. Akhirnya masuklah dalam pokok-pokok doa kami. Kan itu persekutuan doa juga di situ saling mendukung dalam doa. Biar saya dikuatkan dalam pelayanan. Cuma yang aku rasakan cuma begini waktu itu. Sebenarnya bukan aku rasakan sih, kami aja yang ikut persekutuan doa. Memang agak didiskreditkan ya. Itu gengnya pendetaria tuh, grupnya pendetaria tuh, gitu loh. Agak beda pemandangan mereka ke kami. Teman-teman dan beberapa presbiter yang memang udah agak mendiskreditkan, terutama mama. Nah itu agak mulai miring pandangan orang. Memang berkaitan dengan pendetaria saat itu kan, pokoknya yang dianggap kelompoknya lah. Dan waktu itu yang berkaitan dengan aku pribadi, itu kami rasakan bahwa kalau ada hal apa-apa, tuh yang ikut persekutuan doa, memang kami suka bahasa Jawa kan teman-teman. Iku loh yang melok persekutuan doa. Gitu. Jadi hal itu kan terasa aneh waktu itu. Dan sampai pada akhirnya seolah-olah kan kayak pendetaria itu waktu dilaporkan, ini yang aku dengar dari mama ya. Dilaporkan ke sinode dan sampai seolah-olah yang aku dengar dari mama, yang mama bilang kasihan ya Ina pendetaria Budia, kalau panggil mama kan selalu Ina kasihan ya Budia, tapi harus seolah-olah dipaksa untuk keluar. Itu yang aku dengar ya, dipaksa untuk keluar. Jadi memang saat itu yang aku rasakan bahwa tidak smooth, bukan memang udah waktunya dan memang untuk sambut, tapi karena ada masalah-masalah seperti itu yang masih teringat di memori. Kalau itu kan mama pesan tuh sebelum mama pergi. Jangan ikut-ikut mereka. Kalau lebih baik, kalau tanya lebih baik diam. Nggak usah bikin itu. Orang-orang itu kalau kita ngomong sedikit nanti dia panas, dia naik, dia punya itu macam-macam.
sampul meja atau apa, sudah. Jangan nggak usah cari musuh. Lihat aja ke arah mana mereka. Saya ingat dulu ada yang bilang begini, nanti mereka lihat ya, mereka bikin rencana begini. Tuhan berencana itu lebih baik daripada yang orang rancang. Pasti orang pasti terima semua. Saya kasih ingat sama kalian, lihat baik-baik apa yang orang begitu. Biarpun ibu dia pergi sapi, kita akan dengar beritanya. Siapa yang jaga Vivi Van itu waktu zaman lagi? Kan papa kan cuma datang bentar naik. Iya kan bisa kalau mama suka kasih mandi, kalau makan itu nggak rewel. Nggak rewel. Fanny juga begitu. Dia masih si Vivi kalau papa datang, dia tahu kalau papa datang tuh udah lengket sekali. Pokoknya di mana papa bikin apa dia jadi habis itu dibawa pergi jalan-jalan. Mama kan di rumah kan kalau pleno itu kan ada anak laki-laki kan ya? Iya. Iya toh yang di jalan Iya. satu mama bawa pakai gendong Jawa tuh yang kain itu begini sambil buka anu. Oh iya. Itu dia si Vivi itu diam-diam nggak nangis bentar-bentar cuma lihat buka begini buka. Dan mama agak goyang-goyang sedikit begini si Fanny kan dijaga sama adiknya papa. Tapi sampai selesai itu si Vivi tetap ada di gendongan mama. Waktu itu karena tidak ada ultrasound dan memang belum yang aku pahami belum memang waktunya rolling. Karena itu alasan yang aku dengar yang mamaku cerita adalah bahwa oh iya pendeta Ria mau sekolah. Akhirnya itu. Nah setelah itu kami tidak mendengar lagi kabar pendeta Ria. Itu kesan aku ke mama yang nggak lupa aku udah 30 tahun lebih ya. Iya. Kalau aku jelas, aku mulai memahami arti persekutuan doa itu dari saat ada pendeta Ria. Jadi aku merasa banget mulai memahami yang dulu ya namanya juga aku masih pemuda ya, bergereja sih sekedar bergereja. Tapi mulai merasakan yang persekutuan dekat dengan Tuhan, makin sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan itu saat bersama pendeta Ria. Dari situlah aku ya perasaanku ya saat itu aku merasa mulai bertumbuh gitu. Kekristenanku nggak cuma sekedar ayo udah asal aja gitu. Dan dari situ makanya aku meneruskannya ikut dengan persekutuan. Ya kan orang lebih banyak mengalami seperti mama itu dia khotbahkan karena dia sudah hidup, dia sudah melewati itu. Pengalaman pribadiku dengan pendeta Ria memang kita nggak terlalu intens ya. Tetapi yang sangat kuat diingatanku adalah pendeta Ria itu seorang yang tegas, bahkan sangat tegas, keras, dan memang kita nggak ada impact langsung ke GP, tapi dari cerita-cerita mamaku, aku merasakan bahwa pendeta Ria itu tegas, berani menghadapi situasi yang memang tidak terlalu mengenakan saat itu. Dan itu terkesan, karena mama itu sayang banget sama pendeta Ria dan mama selalu menceritakan. Mama sangat mendukung, karena itu memang dari mama aku diajaklah kami ikut persekutuan doa aku dan adikku karena pesan itu. Itu yang aku tangkap. Emeritas itu apa ya? Aku hanya ingin merasa pendeta Ria di masa tuanya masih semakin dekat Tuhan, cinta Tuhan, dekat dengan anak-anak, menantu, cucu-cucu, dan menikmati masa tuanya dengan sukacita. Sehat-sehat ya. Ibu, Tuhan memberkati. Harapan kita supaya ibu selalu dalam perlindungan Tuhan beserta keluarga tercinta. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat ibu. Iya. Sehat selalu ibu. Ya pesannya ya ibu sudah mau emeritus tuh tetap Tuhan pakai untuk jadi berkat sampai sepanjang hidup kan Tuhan kasih karuniakan kesembuhan dari kanker itu luar biasa loh itu. Banyak orang yang sudah seperti itu, saya dengar kesaksian mama. Saya bilang Tuhan masih pakai itu, masih banyak orang yang butuh itu, betul. Ya biarpun seemeritus Tuhan kasih kekuatan, kasih kesehatan, dan terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang sampai kapanpun. Berhenti jadi pendeta kan, jadi emeritus bukan berarti berhenti melayani. Tetap pendeta emeritus, bukan cuma ibu yang diberkati, semua anak cucu diberkati Tuhan. Amin. Ibu yang ajar sama saya, pokoknya bikin diri baik-baik, bikin yang halnya menyenangkan hati Tuhan. Belum dapat rasa sekarang, kan punya anak cucu. Nanti ibu lihat
berkat itu menyertai anak cucu. Kalau sekarang Ibu Agan bilang kalau berdoa jangan cuma saya sama anak cucu, sampai keturunan selanjutnya merasakan keberkat Tuhan. Karena itu Tuhan janji toh. Itu Mama bilang ini bukan cuma sekarang anak cucu so lihat, yang keturunan selanjutnya itu akan tetap merasakan. Selamat Bu atas emeritusnya. Mudah-mudahan Tuhan Yesus selalu menyertai Ibu di emeritusnya dan menjadi kebanggaan buat Tuhan Yesus juga keluarga.